Seperti yang tadi saya sampaikan, Bung Justinus Prastowo akan memberikan respons atas pernyataan dari Pak Jamester tadi. Silakan. Ya, tentu saya berterima kasih Pak Jamester telah memberikan catatan dan penting. Kami senang karena dengan semakin banyak orang yang peduli, concern, dan memberikan kritik masukan, pemerintah juga akan lebih hati-hati. Tapi saya sedikit klarifikasi mengenai rasio utang. Saya tidak ingin berdebat, tapi hanya meluruskan. Rasio menurut Undang-Undang 17 2003 yang 60% memang hanya utang pemerintah. Tapi saya sepakat, untuk menghitung resiko, kita juga harus hitung resiko swasta, termasuk BUMN. Karena bagaimanapun, itu akan mempengaruhi kemampuan membayar kita secara keseluruhan. Itu penting. Maka saya sampaikan, pemerintah, Kementerian Keuangan dalam hal ini terus menjaga disiplin fiskal, sehingga kita punya rambu-rambu. Kemewahan defisit di atas 3% ini hanya boleh sampai 2022. Ini karena kita menghitung kondisinya masih di fase penanganan dan pemulihan. 2023 kita akan kembali ke defisit di bawah 3%. Artinya baik belanja maupun pendapatan negara juga harus dihitung ulang sehingga dipastikan pendapatan negara porsinya kembali dominan dan utang dipastikan secara bertahap akan dimitigasi. Nah, sekarang ini pun yield kita sudah relatif rendah, trennya menurun, artinya kita sudah kompetitif dan mendapatkan trust dari investor global. Ini juga salah satu hal yang penting. Kita terus manage dan kita pastikan penggunaannya pun harus kredibel. Kita nanti pertanggungjawabkan semua, Mbak Sofi. Baik, Pak Jamester, ada respons lagi? Ya, saya mau mengadukan mengenai masalah utang swasta itu, karena itu kembali seperti tahun 97. Utang yang besar itu kan swasta ya. Jadi mari kita membuka situasi. Dan ini saya baca dalam laporan SULNI, Surat Utang Luar Negeri dari BI. Itu saya lihat yang jangka pendek itu adalah swasta. Dan jangka pendek itu di bawah 1 tahun ya. Jadi itu terus akumulatif meningkat. Berarti nggak pernah lunas itu utang sebelumnya. Jadi roll over terus. Wah ini satu hal yang bahaya ini. Siapa yang harus kita minta bertanggung jawab di dalam masalah ini? Kenapa ada utang itu terus meningkat dan itu jangka pendek? Itu kita hancur tahun 97 adalah 85 miliar US dollar utang swasta waktu itu. Pemerintah aja waktu itu utangnya cuma 20 miliar. Cadangan kira-kira segitu. Jadi kita ini kalau terus swasta yang sebenarnya siapa yang harus mengawasi ini? Intinya bahwa utang swasta ini tidak boleh kemudian pemerintah menutup mata begitu ya. Tapi begini Pak Jamester, ini kan kita kondisinya COVID-19, pandemi, pasti tadi sudah disampaikan oleh Bung Justinus Prastowo bahwa pemasukan kita turun, tapi pengeluaran kita membengkak begitu. Kalau yang Anda perkirakan dalam beberapa bulan atau setahun ke depan akan seperti apa terkait dengan utang ini? Ya tentu ini dari sisi supply ya, dari sisi pemerintah akan mendapatkan income, pajak itu saya belum yakin akan terus cepat pulih ya. Jadi oleh karena itu akan berat. Jadi saya melihat sejak dari awal saya mengatakan salah satu solusi dalam situasi ini adalah solusi moneter. Jadi solusi moneter ini yang saya minta supaya BI itu kita nggak bisa terlalu itu mendewakan independensi Bank Indonesia ya. Independensi Bank Indonesia itu harus kadang-kadang kita mengacu, coba buka pasal 33 ayat 2. Segala sesuatu yang menyangkut keuangan negara, yang mempengaruhi hidup orang banyak, harus dipegang oleh pemerintah. Oleh karena itu, pengadaan uang juga harus coba lihat. Sejarahnya itu dari dulu pemerintah kok yang mencetak uang itu, bukan swasta. Sekarang ini sudah ada swastanisasi yang sangat jauh dan mempengaruhi kehidupan negara. Dan kita kedaulatan negara itu dilangkahin oleh sistem finansial global. Bung Justinus, adakah respons? Kalau kita lihat, silakan Pak Jamester. Ya, kita punya presiden dulu ya, presiden pertama. Konferensi Asia Afrika tahun 55 itu dia mengatakan bahwa itu lembaga internasional itu seperti finansial. Jangan menjadikan dirinya yang paling penting. Lihat kepentingan negara. Dan ini diulangi oleh Pak Jokowi pada tahun 2015.
Itu harus kita kembali perjuangkan di tingkat internasional. Sistem finansial itu jangan menjadikan kita jadi anak-anak di bawahnya. Coba Bank Indonesia itu sangat tunduk sama BIS. Tahu nggak BIS itu bank dari mana? Itu dulu bank yang dibentuk oleh negara di sana untuk pembayaran utang kalah perang dari Jerman, berubah menjadi bank yang mendukung Nazi, dan sudah itu. Dia itu berubah menjadi BIS. Kita tunduk ke situ. Saya tidak mengerti. Oke, Bung Justinus, ini kan kalau kemudian pandemi belum bisa terkendali, kemungkinan besar kalau dilihat dari proyeksinya tadi, utang pasti akan terus membengkak. Paling tidak paling tidak pemasukan akan terus turun, pengeluaran bisa jadi justru akan terus naik. Nah, kira-kira akankah ada dampak spesifik pada program pemerintah terkait penanganan pandemi, khususnya yang langsung berada di bawah Kementerian Keuangan? Ya, Menteri Keuangan sebagai bendahara negara terus memastikan pendapatan negara meskipun ada gangguan ekonomi tetap bisa tumbuh, meskipun tidak bisa optimal atau bisa dipaksakan untuk eksesif. Tetapi tetap kita rancang tumbuh untuk mengimbangi kebutuhan pembiayaan. Lalu belanja pun juga terus di-scrutinize supaya lebih efisien dan efektif, terutama saat ini kita melakukan refocusing, realokasi anggaran dengan pemprioritasan. Yang diharapkan dengan ekonomi yang bisa semakin bergeliat, memang penerimaan pajak akan tumbuh secara alami, kita manfaatkan sekarang untuk reformasi, dan pembiayaan pun juga kita mitigasi dengan skenario defisit yang semakin rendah. Artinya, kita betul-betul mengoptimalkan instrumen yang ada. Dipastikan semua prioritas belanja akan terjamin dari pembiayaan, karena tadi seperti Pak Jamester sampaikan, Bank Indonesia pun berkontribusi dalam skema burden sharing dengan pemerintah, yaitu menanggung beban bunga untuk pengeluaran public goods. Pemerintah menanggung untuk non-public goods. Ini akan berlanjut di 2021, dan kita berharap dengan ini kita betul-betul gotong royong meningkatkan kerjasama dan berbagi beban, Mbak Sofi. Oke, Bung Justinus Prastowo, terima kasih. Pak Jamester Simarmata juga terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Sapa Indonesia malam hari ini. Sehat terus, kita jumpa lagi lain waktu.